Hey ho Pop Gengs! Sejak Rabu tanggal 5 Januari lalu, kata kunci Spirit Dolls alias boneka arwah jadi cuitan sebanyak 48,4 ribu kali dan sempat masuk 20 besar trending topik di Twitter. Sejumlah influencer kayak Ivan Gunawan, Celine Evangelista, Lucinta Luna, hingga Nora Alexandra juga pada aktif bagiin momen dengan Spirit Doll masing-masing. Aku sendiri rada bingung sih, kenapa obrolan soal boneka ini baru ramai sekarang. Padahal kan, udah sering jadi karakter dalam berbagai film horor, terutama di Asia. Kamu gak percaya? Nih, aku tunjukin. Pertama, ada film horor asal Korea Selatan yang tayang tahun 2004, In Hyeongsa, atau secara internasional dirilis dengan judul The Doll Master. Diarahin sama sutradara sekaligus penulis naskah bernama Jeong Yong-ki dan diproduksi sama studio Lotte Cinema. Plotnya sendiri bercerita tentang museum boneka yang terisolasi di sebuah daerah terpencil. Suatu hari beberapa orang datang ke sana karena undangan pemilik museum buat jadi model referensi untuk pembuatan boneka baru. Namun begitu para karakter utama tiba di museum, mereka harus menghadapi para hantu dengan masa lalu tragis yang bersemayam dalam tubuh tiap boneka. Mulai dari boneka kimono merah yang ingin balas dendam ke para pembunuh tuanya, hingga boneka Mina yang akhirnya bertemu lagi dengan sang pemilik setelah dibuang bertahun-tahun lalu. Tentu bukan itu aja, film horor Asia yang temanya soal boneka, di daftar selanjutnya masih ada Guiying, film Hong Kong yang tayang 2013 lalu, dan secara internasional dirilis dengan judul Baby Blues. Ini adalah film garapan sutradara bernama Pau Chi Leong dan diproduksi oleh studio Pegasus Motion Pictures. Ceritanya soal pasangan bernama Hao dan Tiang King yang baru aja pindahan, terus nemu boneka creepy di rumah baru mereka. Awalnya sih, boneka ini tampak seperti pembawa keberuntungan karena sang suami Hao yang lagi kena mental block tiap nulis lagu, tiba-tiba dapat inspirasi setelah pindahan. Sedangkan Tian, sang istri, hamil anak kembar gak lama setelahnya. Sayangnya semua hoki itu gak bertahan lama. Begitu sang istri habis lahiran, satu persatu masalah berdatangan. Mulai dari kematian salah satu anak mereka, sampai perubahan drastis dari karakter Tian. Dan semua masalah itu berhubungan dengan hal ngeri dari masa lalu di sekitar si boneka. Oke, mari kita lanjut ke daftar berikutnya. Ada boneka arwah lain yang muncul di film Thailand berjudul The Ice Diary. Rilis tahun 2014, ini adalah film yang sutradara sekaligus penulisnya adalah Chokiat Sakvirakul. Dan diproduksi atas kerjasama dua studio besar dari negeri Gajah Putih, Samongkol Film International Company dan Studio Kamoan Company. Untuk plot, film ini bercerita tentang sejumlah karakter yang lagi berduka karena kehilangan orang terdekat. Dan untuk bisa ketemu lagi dengan para kerabat atau kekasih yang udah pergi, mereka sengaja ngumpulin barang-barang orang yang udah nggak ada, buat dijadiin medium komunikasi dengan arwah. Nah, salah satu benda yang tampil sebagai sumber teror dalam film ini adalah boneka serem milik saudara salah satu karakter. Cuman, meski berhasil jadi elemen jump scare, si boneka ini posisinya bukan sebagai penggerak utama cerita. Beda dengan film The Doll dari Indonesia, arahan Rocky Soraya dan diproduksi sama Hitmaker Studios dengan cerita yang berpusat di sekitar boneka peninggalan seorang anak korban perampokan bernama Uchi yang mati di tangan perampoknya. Film yang rilis 2016 ini fokus nyeritain soal gimana boneka tadi jadi medium buat arwah Uchi, sekaligus jadi teror buat pasangan Daniel dan Anya yang nemuin boneka ini. Aku sendiri sih kurang tahu film ini sesukses apa di pasaran. Cuman mengingat sequelnya udah nyampe saga ketiga dan bakal tayang tahun ini, kayaknya kita bisa bilang kalau The Doll adalah film yang lumayan diminati sama penonton Indonesia. Ya, itu asumsi yang masuk akal. Karena boneka Sabrina yang posisinya cuma spin-off aja dari franchise The Doll, tepatnya The Doll 2, di hari ke-11 penayangan pada 2018 lalu, udah bisa gayat 1,3 juta penonton di Indonesia. Itu tanpa ngitung jumlah penonton dari negara lain, kayak Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, sampai Brunei Darussalam, yang juga jadi lokasi penayangan film Sabrina. Tentu aja dari segi plot,
film yang masih diarahin sama Rocky Soraya dan digarap oleh Hitmaker Studios ini tetap terhubung dengan cerita di The Dolls 2, cuman lebih fokus ke eksplorasi karakter boneka Sabrina dan tetap munculin beberapa karakter dari film terdahulu. Seperti Laras yang diperanin sama Sarah Wijayanto dan udah nongol sejak film pertama. Serta karakter Maira dari film kedua yang tetap diperanin sama idola sejuta umat, Mbak Luna Maya. Lalu apakah cuma ini aja film soal spirit doll dari Asia? Eits, masih ada 2 film yang bakal nutup daftar. Ada Killview Ningyo, film produksi Jepang yang tayang 2019 lalu dan secara internasional dikenal 2 nama, Horror Doll dan The Japanese Doll. Nah, film yang diarahin sama Taro Miyaoka dan digarap oleh studio Media Mix Japan ini ceritanya sih lebih mirip Battle Royale ya. Karena alurnya berpusat di sekitar para karakter yang dapat undangan ke sebuah pesta dalam area perkemahan. Dengan iming-iming hadiah sebesar 100.000 yen, terus begitu nyampe, mereka harus ngadepin boneka haus darah yang penampakannya mirip banget sama Okiku, legenda urban Jepang tentang seorang anak kecil yang meninggal lalu menetap di tubuh boneka pemberian sang kakak dan sekarang masih tersimpan di kuil Menenji, Hokkaido, di bawah pengawasan para biksu yang secara teratur motongin rambut boneka ini karena tetap tumbuh seperti punya manusia. Sedangkan film selanjutnya sekaligus yang terakhir mungkin bisa dibilang jadi referensi paling mendekati untuk spirit doll yang kita lihat bertebaran di berbagai platform, judulnya Tien Tan Ho Me atau secara internasional dirilis tahun lalu sebagai The Guardian. Digarap sama studio Lotte Entertainment dan beberapa rumah produksi lain kayak T-Film, November Film, Cinebox, dan Ruby Media, serta disutradarai oleh Victor Fu. Cerita film ini sendiri berpusat di sekitar karakter seorang aktris yang lagi naik daun setelah kematian sahabatnya, sesama selebriti yang bunuh diri karena kasus pemerasan. Nah, gak mau bernasib sama kayak temennya, aktris ini lalu minta bantuan seorang dukun, terus dikasih boneka Kumantong yang udah diisi sama roh penjaga, dan pada akhirnya emang berhasil ngasih perlindungan. Karir Doski juga makin bersinar. Sayangnya, tanpa dia tahu, rupanya ada harga mahal yang mesti dibayar ke boneka arwah tadi.